bahwa harusnya haul malang itu bukan untuk menghauli seorang Habib, tapi harusnya haul malang itu adalah menghauli Ki Ageng Gripik, yang jelas beliau ini dulu adalah muridnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Di Malang Raya harusnya yang diholkan dengan mengatasnamakan hol Malang itu harusnya Ki Ageng Gripik atau Ki Ageng Kiai Gripik, karena beliau yang babat alas di Malang Raya. Tapi pada saat ini ada oknum Habib yang menyamakan sampai wajib datang hol Malang, sampai mengatakan dengan bahasa yang kasar tutup semua majlis, dan sampai mengatakan dengan bahasa yang kasar, mohon maaf matamu pijat. Ini kan naudzubillah min dzalik. Harusnya Malang Raya yang diholkan kalau mengatasnamakan Malang itu adalah Ki Ageng Kiai Gripik. Ya, Ki Ageng Gripik ya harusnya. Ini ya, yang babat alas di Malang Raya. Ini alas sejarah yang harus saya sampaikan, karena Malang yang babat alas tetap Trah Nusantara. Ki Ageng Kiai Gripik adalah murid daripada Sunan Kalijaga, yang mana beliau meneruskan sampai kepada Bupati Malang, Bupati Probolinggo, Bondowoso, Pasuruan, dan sampai kepada Citrokusuma yang ada di Kudus dan seterusnya. Ini semua saling terkait. Duriah Nusantara yang beliau sampaikan setiap hari, bahwasannya yang berjuang babat alas tetap Trah Nusantara. Ya, ketika kiai-kiai ulama-ulama pada saat ini terlena, asik di zona nyaman, asik dengan dunianya sendiri, sekarang sampai kemarin ada yang mengakui Jawa milik taring. Wah, ini kurang ajar sekali. Kurang ajar ini. Pada saat ini kita yang asli Duriah Nusantara harus bangkit dan melawan oknum-oknum yang pada saat ini mengakui haknya Nusantara. Karena bagaimanapun Nusantara diperjuangkan tumpah darah, bukan hadiah. Ini yang harus kita ingat dan kita sadar pada saat ini. Termasuk kemarin alhamdulillah saya juga diajak beli. Ya, itulah salah satu cerita tentang haul Malang yang belum lama ini dilaksanakan, dan itu juga kontroversi ya, karena yang betul itu kalau di Malang itu adalah Ki Ageng Gripik itu yang harusnya dihauli, bukan kok malah menghauli Habib. Ini kan tidak tepat. Kemudian beliau tadi juga menjelaskan kalau di Malang itu ada yang namanya Ki Ageng Gripik, beliau itu adalah muridnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Ini kan jelas. Yang namanya Wali Songo itu kan tidak ada kaitannya dengan Habib. Dan ditambah lagi tentang adanya kontroversi ketika haul Malang, itu kan ada penceramah yang bilang bahwa kalau Wali Songo itu dari Yaman. Nah, ini sudah parah. Jadi berbeda ya, Wali Songo dengan habaib dari Yaman itu berbeda, tidak satu haluan. Dan soal kedatangannya di Nusantara itu waktunya juga jauh berbeda. Jadi mereka para Wali Songo itu kan datangnya tidak bersamaan. Kemudian mereka itu kan berdakwah di Nusantara itu kan sekitar abad ke-14. Sementara kalau para habaib dari Yaman itu kan datangnya bergerombol, dan mereka itu kan didatangkan oleh Belanda sekitar abad ke-19. Jadi jauh banget dong. Sehingga kalau misalkan ada penceramah yang bilang di acara haul Malang kemarin yang mengatakan kalau Wali Songo itu dari Yaman, yaitu jelas tidak menggunakan data yang benar, tapi kelihatan banget itu cuma untuk membela bahwa seolah-olah habaib itu adalah satu trah dengan Wali Songo, padahal faktanya tidak demikian. Kemudian kalau misalkan Wali Songo ini masih satu trah dengan habaib dari Yaman, kenapa kok namanya tidak seperti para habaib? Kalau para habaib itu kan jelas di belakangnya ada marganya Al-Idrus bin Yahya, kemudian Al-Atos, dan lain sebagainya. Tapi kalau Wali Songo kan tidak ada. Wali Songo kan jelas ada Sunan Ampel, kemudian Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijogo, dan masih beberapa sunan yang lainnya. Dan itu pun tidak ada yang menggunakan marga seperti yang dilakukan oleh para imigran dari Yaman. Jadi berbeda jauh.
Dan terkait tentang adanya habaib yang ada di negeri ini, kalau menurut info, Indonesia itu memang sudah terlambat menyadari tentang hal seperti ini. Jadi di negara Arab itu sudah sejak dulu tidak sepakat dan tidak mengakui bahwa habaib atau para imigran dari Yaman itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Dan soal pengakuan atau tidak pengakuan tersebut itu bukan persoalan karena daerah Arab itu daerah yang banyak didiami oleh kelompok Salafi Wahabi ya. Tapi ini ada dua hal yang berbeda. Jadi kalau kelompok Salafi Wahabi itu memang tidak sepakat dengan adanya keturunan Kanjeng Nabi. Jadi seolah-olah keturunan Kanjeng Nabi itu memang sudah tidak ada. Dan bisa dikatakan juga itu seolah-olah untuk meniadakan keberadaan keturunan Kanjeng Nabi itu sendiri. Padahal faktanya keturunan Kanjeng Nabi itu ada. Nah, kita umat Nahdliyin ini cuma meluruskan saja bahwa para habaib dari Yaman itu tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Itu saja. Jadi yang terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi itu adalah para wali songo dan keturunan wali songo. Itu sudah jelas, sudah valid. Sehingga kalau misalkan orang yang selama ini membahas nasab Alawi itu kok dikait-kaitkan dengan kelompok Salafi Wahabi, yaitu berbeda lagi. Karena kalau kelompok Salafi Wahabi itu yang tidak disepakati adalah adanya keturunan Rasulullah SAW. Dan dalam hal ini kenapa mereka itu tidak sepakat kepada habaib? Ya karena habaib itu dianggap sebagai dzurriyyah Nabi. Tapi kalau misalkan di Indonesia yang dianggap sebagai dzurriyyah Nabi itu adalah wali songo, ya otomatis kelompok Salafi Wahabi juga tidak percaya bahwa wali songo adalah keturunan Kanjeng Nabi. Jadi harus digarisbawahi di sini. Jadi kita itu berbeda dengan kelompok Salafi Wahabi. Kita ini orang Nahdliyin, lapisan bawah yang jarang berada di struktur PBNU pusat sana. Sebab kalau kita lihat itu ya oknum-oknum dari PBNU sendiri itu juga banyak yang sudah larut ke dalam Ba'alawi ini ya. Sehingga ya itulah keadaannya seperti itu. Jadi kita itu bisanya cuma menyuarakan hati nurani kita sebagai rakyat lapisan bawah yang tidak tercatat sebagai struktur di PBNU. Dan bagi saudara-saudara yang berada di PBNU, janganlah terlalu hanyut dan larut dengan buayan Ba'alawi. Harusnya itu belajar lagi yang lebih dalam dan lebih konkret lagi. Sebab faktanya itu kalau para ba'alawi dari Yaman itu kan jelas mereka itu dulunya itu didatangkan oleh Belanda. Itu saja kuncinya. Kemudian kalau para wali songo itu berbeda lagi. Mereka para wali songo itu memang murni berdakwah di Nusantara. Kemudian para wali songo ini juga dalam pernikahan itu juga menikah dengan orang pribumi Nusantara. Sehingga keturunan wali songo tidak bisa dikatakan sebagai pendatang. Sementara kalau para ba'alawi dari Yaman dari dulu hingga sekarang ya namanya tetap pendatang. Sebab dalam pernikahan mereka kan menikahnya itu cuma sesama klan mereka. Jadi mereka tidak boleh menikah dengan orang pribumi Nusantara. Sebab orang pribumi Nusantara itu dianggap sebagai awal atau orang luar. Ini kan sebuah penghinaan yang sangat luar biasa. Dan kita juga sepakat bahwa harusnya haul malang itu bukan untuk menghauli seorang Habib, tapi harusnya haul malang itu adalah menghauli Ki Ageng Gripik yang jelas beliau ini dulu adalah muridnya Kanjeng Sunan Kalijogo.